Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Iya. Apakah sudah nyaman? Ya, sudah. Ya. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Apriyadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang kemari. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Nama saya Elsa Nurmanisari. Ya. Terus saya tinggalnya di Baros. Di Bandung. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa ya? Jadi saya naik mobil ya. Naik mobil. Dan tadi sama siapa? Dari sama keluarga. Ya, terus keluarganya gak disuruh masuk tadi? Tadi langsung pulang. Mengantarin saya. Ya. Sudah makan sebelum kesini? Oh sudah. Sudah. Sehat ya? Sehat. Jadi mbak ya kesini udah tahu ya mau ngapain ya. Di sini saya akan jelaskan dulu. Kita di sini akan menjalankan proses konseling sesuai permintaan mbaknya. Mohon maaf, kita buat sebutan biar nanti pada saat proses konseling kita enak. Mbak boleh panggil saya Mas atau Bapak, terserah enaknya mbak bilang apa. Terus kalau boleh saya manggil Maya dengan panggilan apa nih? Mbak aja nggak apa-apa. Mbak aja. Baik, Mbak, sebelum proses konselingnya berjalan, alangkah baiknya saya menginformasikan terlebih dahulu kepada Mbak, bahwasanya di sini saya akan mendokumentasikan segala yang kita bicarakan di sini. Tapi tenang saja, Mbak gak perlu khawatir. Kami juga para konselor sudah menanamkan pada diri kami untuk menjaga asas kerahasiaan. Jadi mbaknya tenang saja, dan nanti dokumentasinya untuk keperluan pembelajaran, serta kalau nanti mbaknya pengen lihat kembali boleh tanpa sepengetahuan orang lain, hanya kita saja yang tahu dan mungkin para staf-staf saya, dan itu pun tidak semuanya. Oke, jadi proses konseling ini saya serahkan kepada Mbak. Mau karena saya tidak ada pekerjaan lagi, mau dibatasi atau kita buat kesepakatan bersama saja seadanya, atau kita dipatok waktu? Seadanya aja mas. Seadanya aja. Saja ya. Mbak kesini pasti ada yang mau dibicarakan, dan kalau boleh tahu dan biar saya semoga bisa membantu, mari silahkan kita bicarakan di sini. Jadi mas gini kan, saya kan udah kerja nih di puskesmas. Ya. Nah, tapi di pekerjaan saya ini orang-orang staff-staff itu saya kan sebagai kepala ya mas ya. Nah, tapi apa yang saya lakukan ini selalu salah gitu mas. Misal kayak saya membuat manajemen untuk staff-staffnya, tapi tetap aja salah gitu. Kayak misalkan kalau kata istilahnya itu apa yang saya lakukan itu salah gitu. Nah itu kenapa sih mas kok bisa sampai kayak gitu? Jadi tuh saya kurang percaya diri gitu mas. Kalau boleh tahu kepala apa ya? Oh, saya kepala bagian penanggung jawab UKM. Penanggung jawab UKM. Ya. Itu anggotanya ada berapa kira-kira? Ada sekitar 20 orang lah. 20 orang, oh banyak sekali ya. Satu orang ada 20 orang. Itu orang-orangnya samakah umurnya atau berbeda-beda? Beda-beda sih mas, ada yang udah menikah, ada yang belum, terus ada juga sih yang masih muda-muda, maksudnya anak-anak magang itu kan ada. Seumuran sama Mbak ya? Enggak. Ya. Jadi Mbak bingung gitu ya di sini tuh, Mbak sudah melakukan yang Mbak bisa, melakukan yang terbaik, tapi masih dianggap salah. Iya. Mungkin saya tangkap ya, tidak semua yang Mbak pikirkan itu kenyataannya memang begitu. Cuma ada salah satu ataupun dua lah ya, karena itu orangnya banyak menganggap itu salah. Tapi sebenarnya tidak salah, cuma ada sistem ataupun ada mekanisme yang kurang dirasa mungkin. Menurut mbaknya itu
sudah sempurna, sudah baik, sudah bagus, tapi menurut bawahan Mbak belum tentu itu baik, karena ya namanya manusia butuh gitu kan dikoreksi, butuh juga untuk dikritik gitu. Mbaknya sudah biasa dikritik? Iya sih mas, udah lama sih saya, udah sekitar 3 tahunan. Nah kayak soal pembagian tim aja tuh pasti saya nanti disalahin lagi. Misal saya kan pembagian tim nih, nah udah pembagian tim, terus selain saya dikritik, nanti juga saya suka dikomentar gitu mas. Kalau boleh tahu ini yang sering komentar pasti ada salah satu orang. Pasti ada itu. Pasti ada. Nah, apakah orangnya beda atau sama? Pasti di antara 3 orang ini gitu. 3 orang sebut ini. Sebut aja A, B, C deh gitu kayak gitu. Yang paling sering? Yang A, yang A. Yang A. Apakah beliau pernah menjabat sebagai apa yang dijabat Mbak sekarang ini? Belum pernah. Belum pernah. Nah, maka dari itu mungkin kan orang yang namanya belum merasakan apa yang kita jalani gitu, apa yang kita lakukan, pastilah ada gitu yang sebut saja nyinyir gitu kan. Tapi sebetulnya kan orang itu mengapresiasi atas kinerja yang kita lakukan. Cuma ya itu tadi, kembali lagi, pasti kalau ada sesuatu yang kita kerjakan ataupun sesuatu yang kita apa ya sebutnya, project lah gitu, pasti ada kurang 1 atau 2-nya gitu. Nah, mungkin beliau ada maksud baik buat mengkritik supaya apa yang kurang biar bisa kalau istilah gigi bolong mah ditambal gitu Mbak. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi pada Mbak gimana menanggapinya gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya harus ada pembicaraan yang lebih intens gitu. Maksudnya intens di sini bukan secara rahasia ya, tapi ada komunikasi yang baik gitu antara Mbak sama si orang yang suka nyinyir itu. Mungkin bisa dicoba. Jadi mas, kan kalau misalkan nih ya, saya udah bisa ngomong nih, nah tapi dia juga sama, nggak mau ngobrol sama saya, jadi kayak ada batasan gitu antara saya dengan dianya. Nah, apa yang membuat Mbak berpikir ada batasan antara saya dengan orang itu? Soalnya dari pembicaraan kami aja, emang karena mungkin dia bukan bagian dari tim manajemennya, jadi tidak dilibatkan kalau saat untuk keputusan. Nah dari situ dia suka, awalnya itu cuma komentar-komentar aja, lama-lama itu jadi mempengaruhi yang lain juga, karena yang lain juga jadi ikut-ikutan. Dari situ apakah membuat Mbak merasa saya tidak berguna, saya udah bekerja keras tapi kok tidak dihargai? Apakah merasa seperti itu? Sekali kan pernah ya mas, juga dikomentari kalau terus menerus kan nanti juga kayak kehilangan kepercayaan diri kan mas. Cuman beberapa saat karena saya juga punya tim selain dia, itu yang menguatkan kalau saat ini gitu. Kalau boleh tahu itu tim Mbak merupakan satu lingkup atau satu pekerjaan? Iya. Terus si orang ini apakah selalu menyindir Mbak doang, apa sama tim Mbaknya juga? Tim saya doang sih mas, soalnya kan karena saya kepalanya juga, terus diberikan kepercayaan waktu saat rapat-rapat gitu. Nah pasti dan itu yang si A-nya ini tuh nyindirnya ke saya juga. Saya tangkap ya mungkin harus ada pembicaraan yang baik antara Mbak sama seorang yang suka nyinyir gitu. Terus harus ada penengah gitu ya, baik dari pihak si orang yang suka nyinyir ataupun dari pihak Mbak. Ya ngobrol santai aja, nggak usah tegang-tegang gitu. Ngobrol santai, kenapa gitu. Basa-basi dulu, terus langsung pembicaraan ke intinya, kenapa kok setiap yang saya kerjakan, yang saya lakukan Mbaknya dirasa nggak suka dengan pekerjaan saya, apakah ada yang salah? Mungkin bisa dicoba seperti, atau mungkin ada cara yang bisa Mbak lakukan selain daripada yang saya sebutkan tadi.
Ya mungkin seperti itu. Kemudian buat senyaman mungkin. Ya namanya dunia pekerjaan kan. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menanggapinya? Jangan karena kerikil kecil kita udah menyerah. Itu kan merupakan sebuah proses ya. Pasti ada yang menghambat. Lalu bagaimana cara kita buat bangkit kembali? Nah, mungkin itu salah satu rintangan lah, sebutnya rintangan buat Mbak lebih maju lagi, lebih berjaya lagi. Makanya Mbak dipercaya sebagai kepala. Selebihnya terserah Mbak gitu, bagaimana menanggapi hal tersebut. Nah, selebihnya kalau ada dari Mbak, silakan dari Mbak dulu. Gimana sih cara menanggapinya nanti? Kemudian izinkan saya juga membantu Mbaknya gimana caranya untuk keluar dari masalah tersebut biar gak jadi beban pikiran lagi buat Mbak. Oke? Ya. Ya selebihnya monggo silakan step-step. Mungkin kalau Mbak nggak mau sampaikan kepada saya nggak apa-apa. Tapi saya ingin menguatkan apa yang akan Mbak lakukan untuk menanggapi hal tersebut. Hadapi dengan tenang, santai, rileks aja, gak usah tegang. Biarkan orang berkata apa, ambil baiknya, buang yang buruknya. Bisa nyinyir lagi, gak apa. Dunia kerja pasti ada yang seperti itu. Tetap semangat. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup sih Mas. Sudah mendapatkan pencerahan gitu. Mungkin nanti kalau misalnya selebihnya mungkin kita bisa lewat ya sama aja kan. Boleh. Kalau mau datang lagi tinggal hubungi saja. Kalau mau via online juga saya siap. Nanti tinggal mengkondisikan waktu saja. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin konseling kita hari ini dicukupkan. Terima kasih Mbak yang sudah datang ke sini. Semoga apa yang kita sampaikan Mbak dapat mengambil benang merahnya. Kalaupun masih ada yang mengganjal, boleh nanti sekarang.